Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Saputra dengan NIM 254 dari Blog 20 Geoinfo. Di sini saya ingin memberikan tutorial mengenai pembuatan peta geomorfologi, di mana ini data-data yang perlu kita siapkan pertama kali adalah peta dasar yang telah kita buat kemarin beserta dengan sungainya. Untuk data selanjutnya kita perlu peta geologi hasil pembuatan kemarin. Nah, fungsi dari peta geologi ini adalah untuk membantu kita dalam menginterpretasi batas-batas bentuk asal. Seperti contoh, di sini di dalam kafling tersebut terdapat dua sesar yang cukup besar, di mana nanti bisa diinterpretasikan bahwa perbukitan yang ada di dekat-dekat dengan sesarnya ini akan menjadi perbukitan struktural seperti yang ada di bawah ini dan ada yang di tengah ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi dari kontur-konturnya, dimana untuk bagian yang kanan ini merupakan perbukitan, dan di antara kedua bukit ini masih merupakan perbukitan. Nah, dimana nanti bisa diinterpretasikan sebagai perbukitan terdegradasi, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sungai-sungai utama yang mana nantinya ini akan diinterpretasikan sebagai bentuk asal dari fluvial, seperti itu. Untuk langkah pertamanya kita buat save file. Kita klik katalog, kita klik di folder penyimpanan, kita klik kanan new save file. Di sini saya akan membuat save file bentuk asal struktural terlebih dahulu. Selanjutnya kita fitur tabnya kita pilih polygon. Untuk proyeksinya kita sesuaikan dengan proyeksi yang kemarin. Di sini menggunakan WGS UTM WGS 84 yang zona utara atau northern. Kita pilih yang 47N. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mulai mengedit save file bentuk asal struktural ini. Klik kanan, edit fitur dan start editing. Nah, untuk mempermudah penarikan bentuk struktural, di sini saya menggunakan save file penarikan data struktur minggu lalu untuk mempermudahnya, seperti itu. Oke, kita langsung membuat. Di sini bisa menggunakan yang strike segment atau yang trace. Oke, kita mulai mengedit. Oke, apabila sudah membatasi satu bentuk asal, kita dapat klik F2 untuk finish sketch. Di sini kita akan membuat batasan-batasan bentuk
asal struktural yang berada di sisi lain. Gitu. Nah, apabila ada salah tarik, kita dapat klik kanan pada vertex-vertexnya ini untuk dihapus seperti itu.
Oke, apabila sudah, kita bisa melakukan stop editing. Jangan lupa ini di save. Nah, selanjutnya saya akan membuat bentuk asal dari fluvial. Nah, dimana nih saya bisa manfaatkan fitur cover, dimana ini nanti tinggal dimasukkan dari save file sungainya. Terus untuk distance ini kita bisa atur sesuai keinginan. Di sini saya akan menggunakan 20 meter. Klik OK, kita tunggu prosesnya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, oke, ini kita bisa rename jadi untuk asal fluvial. Nah, untuk yang terakhir kita akan membuat sisa-sisa dari ini merupakan perbukitan terdenudasi. Kita bisa buat save file baru di tempat folder dimana kita menyimpan. Kita ketikkan, kita beri nama untuk asal denudasional. Untuk tipenya polygon. Jangan lupa atur proyeksinya. Kita menggunakan UTM-47N. Oke. Nah, kalau kita bisa mulai edit, dimana ini kan tinggal sisa, jadi kita editnya gampang saja. Kita bisa buat polygon di sini deh. Setelah itu kita bisa stop editing. Nah, ini nanti tinggal penempatannya, tinggal ditaruh di bawah. Nah, seperti ini kan menjadi 3 bentuk asal. Yang pertama ada struktural, kedua ada fluvial, yang ketiga ada denudasional. Dimana untuk bentuk asal dari struktural ini merupakan sebuah perbukitan atau perbukitan struktural. Seperti itu. Kita bisa beri nama juga, atau kita rename menjadi perbukitan struktural. Selanjutnya untuk yang bentuk asal fluvial, kita bisa beri nama dasar sungai. Nah, untuk yang bentuk asal denudasional ini juga merupakan perbukitan yang tererosi. Perbukitan terkikis, maaf. Langkah selanjutnya kita tinggal mengatur warna dari tiap-tiap save file ini. Di sini saya menggunakan mengacu kepada first statement, di mana tadi kita mendapatkan yang struktural, terus ada fluvial dan denudasional. Nah, untuk warna denudasional sendiri kita akan menggunakan warna coklat, struktural ungu, dan yang fluvial menggunakan warna hijau. Ini kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Selanjutnya untuk yang perbukitan struktural kita ubah menjadi warna ungu. Untuk yang terakhir, yang perbukitan terkikis atau dari denudasional, kita akan menggunakan warna coklat. Nah,
Untuk interpretasi bentuk asalnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat sayatan atau penampang. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita akan buat garis sayatannya terlebih dahulu. Kita buat shapefile. Kita beri nama sayatan A sampai A aksen. Untuk fitur tabnya kita akan menggunakan polyline, dimana ini akan menjadi sebuah garis. Jangan lupa atur proyeksinya. Kita pilih A7N. Nah, di sini kita bisa mulai membuat garis sayatannya, dimana untuk sayatannya sendiri nantinya harus melewati semua bentuk asal atau bentuk lahan seperti itu. Nah, kita akan buat kurang lebih seperti ini yang akan saya buat, dimana ini akan mewakili dari tiap-tiap bentuk lahan seperti itu. Jika sudah, kita klik F2 dan stop editing. Nah, langkah selanjutnya kita harus memasukkan data DEM-nya. Di sini sudah saya siapkan data DEM-nya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan 3D analysis. Nah, di sini kita klik option. Nah, lokasi untuk menyimpan dari penampang kita atur. Nah, setelah itu kita apply, oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat penampangnya dengan cara interpolate line, dimana ini kita akan buat sejajar dengan garis sayatan yang telah kita buat. Jika sudah, klik 2 kali, lalu kita klik pada ini profile graph. Nah, ini adalah bentuk sayatan yang bentuk penampang yang telah kita buat di sayatan A sampai A aksen. Nah, kita cek di folder penyimpanan tadi di sini ini, kita lakukan refresh. Nah, di sini sudah muncul dari penampangnya. Bisa kita masukkan ke dalam peta untuk kita lakukan pembatasan atau kita batasi batas-batas dari bentuk lahannya. Kita hidupkan layernya. Nah, di sini kita klik atribut tabel, kita tambahkan kolom, kita beri judul batas bentuk lahan. Untuk tipenya kita ubah menjadi teks, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita akan mengedit fiturnya. Nah, di sini kita akan menggunakan ini simbol anak panah ini, lalu kita klik pada batas-batas bentuk lahannya. Kita cari di atribut tabelnya. Nah, kita bisa beri nama batas struktural dan dimensional. Oke, selanjutnya kita next ke batas selanjutnya, kita klik, kita cari, kita beri nama batas dimensional.
dimana untuk penamaan ini bebas berdasarkan dari keinginan sendiri untuk mempermudah. Selanjutnya kita next ke batas selanjutnya. Kita cari batas struktural fluvial. Kita next. Batas fluvial denudation. Oke, jika sudah kita beri nama di batas-batasnya, kita stop editing, jangan lupa di save. Nah, setelah itu kita save ini, kita ekspor menjadi CSV. Nah, lokasi penyimpanannya kita atur yang mudah, kita beri nama penangkal. Untuk tipenya ini kita bisa buat yang text file. Oke, ini kita simpan. Nah, ini kita klik yes. Bisa juga mana tadi ya, ini. Oke, selanjutnya kita akan buat penampangnya dengan cara kita insert. Kita buat data frame baru. Di data frame tadi kita add data file yang telah kita simpan sebelumnya, file penampang ini kita masukkan. Nah, di sini kita akan mendisplay XY datanya. Klik kanan, display XY data. Untuk X-nya kita masukkan M, untuk Y field-nya kita masukkan Z. Nah, setelah itu kita bisa atur juga proyeksinya. Setelah itu kita klik OK. Nah, kurang lebih akan seperti ini untuk penampangnya. Nah, lalu kita bisa atur skalanya. Kita akan menggunakan skala sesuai sama skala peta. Dimana skala peta adalah 12.500. Kita bisa atur lebar dari ini data frame-nya. Nah, setelah itu untuk mempermudah kita bisa menggunakan fitur point to line untuk menghubungkan titik-titik ini. Ini kan masih berupa titik-titik yang sangat banyak. Kita mempermudah. Nah, kita klik point to line. Kita klik ini point to line data management. Nah, untuk input fiturnya kita masukkan file penampang ini. Setelah itu ini bisa diatur. Apabila tidak, kita akan langsung klik OK. Kita tunggu prosesnya. Lalu ini adalah hasil dari penggabungan titik menjadi garis. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan batas-batas dari bentuk lahan atau bentuk asal yang telah kita buat. Kita klik properties, masuk ke label, kita centang, kita klik ini. Oke. Ya. Apabila ini kurang terlihat batasnya, kita bisa lakukan
pengambilan data-data yang diperlukan saja dengan cara masuk ke atribut tabel. Kita akan memilih mana saja yang akan kita gunakan. Kita bisa klik select by attribute, dimana ini prosesnya seperti ini, get unique value. Ini pakai in dalam kurung, kita klik. Nah, setelah itu koma, kita klik lagi koma. Setelah itu kita apply. Kita bisa close ini. Nah, untuk selanjutnya ini dapat diekspor data. Maaf, sebelumnya kita harus menyimpan ini terlebih dahulu menjadi data SHP. Nah, bisa kita remove. Kita lakukan hal tadi, kita ke select by attribute, kita pilih batas in dalam kurung, get unique value, kita pilih batas-batas yang telah kita buat. Setelah klik apply, nah, setelah itu ini bisa di close. Kita klik data, export data. Nah, di sini kita akan pilih selected feature. Untuk ini kita bisa beri nama batas untuk oke. Kita bisa close. Nah, jadi ini untuk bentuk batas-batas dari bentuk bahannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sepel baru untuk memberi warna, memberi batas-batas bentuk lahannya. Kita klik ke katalog, kita buat sepel baru. Ini bisa kita beri nama bebas. Di sini akan memberi nama garis penantang. Untuk fitur tabnya kita menggunakan polyline. Jangan lupa kita atur versinya. Formula Norton 47 Oke. Selanjutnya kita tinggal mengedit shape file ini sesuai batas-batas bentuk lahan yang telah ada. Kita bisa munculkan terlebih dahulu label fiturnya. Nah, oke, kita akan mulai mengedit, start editing. Setelah itu kita tinggal trace dari ujung sampai ke batas bentuk lahannya. Jika sudah klik, kita klik F2, kita lanjut buat yang baru. Sini. Nah, apabila sudah ini untuk yang batas bentuk lahan bisa kita matikan. Setelah itu kita akan stop editing dan memberi warna-warna yang berbeda pada tiap batas-batas bentuk lahannya. Gitu. Oke, sorry, ini dihidupin lagi. Nah, untuk yang garis paling caranya gimana? Kita klik kanan, masuk ke menu properties pada garis penampang, lalu pada simbologi kita klik kategori. Kita akan beri nama terlebih dahulu. Klik buka atribut tabel, kita akan membuat kolom baru. Kita beri nama bentuk lahan. Selanjutnya ini menjadi teks.
Oke, kita start editing untuk mengeditnya. Garis yang paling awal tadi merupakan bentuk lahan struktural atau perbukitan struktural. Untuk yang kedua, yang antara batas struktural denotasional ini dengan denotasional struktural merupakan perbukitan terkikis. Selanjutnya di bagian ini merupakan perbukitan struktural. Selanjutnya ditemui dasar sungai. Yang paling akhir merupakan perbukitan terkikis. Oke, setelah itu kita stop editing. Selanjutnya kita akan memberi warna berbeda pada tiap-tiap bentuk lahan tadi. Kita masuk ke properties, masuk ke kategoris, kita klik untuk lahan, add unique value. Nah, untuk yang ini kita uncheck list. Nah, di sini kita gunakan warna yang sama sesuai bentuk lahan tadi. Jadi untuk fluvial kita menggunakan warna hijau. Kita bisa atur tebalnya, kita atur menjadi 2. Terus untuk perbukitan struktural menggunakan warna ungu. Untuk perbukitan terkikis menggunakan warna coklat. Setelah itu kita bisa klik apply. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat batas-batas di atasnya. Ini bisa kita matikan. Kita akan menggunakan nih di menu drawing, kita ini menggunakan yang lain. Setelah itu kita bisa menarik batas ini ke atas. Nah, agar kita buat garis-garis batasnya yang ada di atas. Nah, untuk warnanya ini juga sama mengikuti warna dari bentuk lahannya yang atas. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi. Kita bisa rapikan. Nah, tarik. Kita lakukan di semua bentuk lahan yang ada seperti itu.
Nah, ini apabila sudah nih, nah, kurang lebih hasilnya kan seperti ini. Lalu jangan lupa kita beri kode, dimana untuk yang struktural ini kita bisa beri kode S1. Untuk fontnya bisa disesuaikan. Untuk yang dimensional perbukitan terkikis kita beri kode D1. Nah, untuk yang fluvial kita beri kode F1. Nah, langkah terakhir kita akan membuat grid dari atau ketinggian dari si penampangnya dengan cara klik kanan properties, masuk ke new grid, kita klik measure. Nah, di sini kita akan menggunakan yang z aksisnya aja. Jadi di sini untuk x aksis kita beri 0, untuk y aksisnya kita beri interval 125 meter. Klik next, klik apply. Nah, untuk menghilangkan ini 00 di belakangnya dan garis-garisnya, kita bisa masuk ke properties lagi, additional properties, number format ini kita buat jadi 0. Lalu untuk yang lines kita klik do not show line or tick. Nah, seperti itu, kita klik apply. Nah, apabila kita ingin membuatnya dimulai dari 0, elevasinya kita bisa masuk lagi pada bagian interval ini. Untuk z originnya kita bisa ubah menjadi 0. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.